Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah hambanya yang diberikan syafaat olehnya di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum mengenai musyawarah di dalam Islam. Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan, Likulli ro'shin royun, setiap kepala memiliki pendapat, atau yang artinya berbeda-beda orang pasti berbeda pula ide atau jalan pikirannya. Nah, dengan kata lain, setiap manusia memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan atau menanggapi tujuan tertentu. Kadang perbedaan sudut pandang inilah yang membuat ketidakharmonisan yang terjadi antar manusia dan kelompok dan akan menimbulkan pertikaian. Dan sesuai bunyi keempat Pancasila di negara kita, yaitu permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya kita harus bermusyawarah agar dalam memilih tindakan agar tidak terjadi perpecahan dan tercapainya mufakat. Nah, maka dari itu, Islam sebagai jalan hidup seorang muslim memberikan tuntunan untuk bermusyawarah dalam banyak penyelesaian masalah dalam menggapai tujuan. Nah, musyawarah ini tidak hanya dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, dengan ayat di atas, oleh karena itu kita akan didapati banyak sekali contoh musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Contohnya pada saat pengaturan strategi perang dalam perang Khandaq, di mana umat Islam saat itu mengetahui betul mereka akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, pada keadaan ini Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah akan strategi yang jitu untuk menghalau serangan ini. Dan banyak sahabat yang mulai mengemukakan pendapatnya. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Ia adalah seorang ajami atau bukan keturunan Arab yang menawarkan kepada Rasulullah satu strategi perang untuk bertahan yang sangat efektif, yaitu dengan membuat parit di sekeliling kota Madinah hingga tidak bisa dilewati oleh kuda-kuda pasukan kafir Quraisy. Yang pada akhirnya pendapat inilah yang disepakati oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, contoh lainnya adalah saat Piagam Madinah, di mana Rasulullah ini mengumpulkan seluruh elemen warga Madinah yang terdiri dari umat Islam, Yahudi, dan lainnya untuk menghasilkan poin-poin kesepakatan untuk kemaslahatan warga Madinah pada umumnya. Dari sini kita melihat bahwa Islam ini adalah agama yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya demi memperoleh kesepakatan yang baik untuk kemaslahatan umat bersama dan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Nah, nilai yang didapatkan dalam bermusyawarah yaitu nilai-nilai menerima pendapat orang lain, tidak egois dengan memaksakan pendapat sendiri pada orang lain, dan juga legowo atau menerima dan melaksanakan hasil yang sudah disepakati bersama.
Adapun yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah menurut sudut pandang Islam adalah peserta musyawarah ini harus memiliki niatan yang ikhlas karena Allah dalam bermusyawarah, karena adanya musyawarah untuk kemaslahatan ini untuk bersama dan bukan untuk individu. Selanjutnya, peserta musyawarah haruslah orang yang memiliki kapasitas dalam hal yang dimusyawarahkan. Yang ketiga ini ada mengemukakan pendapat dengan tutur kata yang baik dan tidak kasar dan tidak menyinggung suku, ras, dan agama. Selanjutnya, tidak diperkenankan memusyawarahkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, memusyawarahkan hal-hal yang sudah jelas diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, atau sebaiknya memusyawarahkan hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah seperti minum khamar dan lainnya. Demikianlah sedikit pemaparan kultum dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Semoga kultum ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.